Kali ini kita berada di base camp jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Ya, kali ini kita akan mendaki ke Gunung Lawu. Tapi bentar-bentar, kayak yang ada aneh di depan. Coba kita close up terlebih dahulu. Wow, Masya Allah. Lanjut ke dalam topik pembahasan perjalanan kali ini. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021. Dalam pendakian kali ini, kita berjumlah 5 orang. Pada pukul setengah 4 sore, kami pun memulai pendakian dan meninggalkan base camp untuk menuju pos-pos yang berada di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini. Ini bukanlah kali pertama saya melewati jalur ini. Terakhir lewat ini sekitar tahun 2018 silam. Maka dari itu saya putuskan untuk menjadi sweeper pada rombongan kali ini. Ya, mohon maaf jika video ini selalu berada di belakang mereka karena posisi saya sebagai sweeper. Masih di era pandemi ini, tiket retribusi di jalur pendakian ini sebesar 20.000, wajib memakai surat sehat, dan juga parkirnya sebesar 10.000 untuk 2 hari 1 malam. Jalur Cemoro Sewu sendiri menurut saya tidak begitu bersahabat bagi pemula seperti teman-teman saya. Tetapi karena intensitas hujan di sini sangat tinggi, maka jalur Cemoro Sewu sangatlah bersahabat untuk kita. Karena medan yang akan kita lalui 95% bebatuan yang tidak mungkin becek dikala diguyur hujan sederas apapun. Singkat cerita, kita tiba di pos bayangan sebelum pos 1. Istirahat sebentar, kemudian kita bergegas untuk menuju pos bayangan kedua sebelum pos 1. Sebelum pos 1 sendiri, di pos bayangan kedua, kalian dapat menemukan sumber mata air berupa sendang. Nah, ini adalah lokasi yang saya maksud, yang saya sebut sebagai pos bayangan kedua sebelum pos 1. Ditandai dengan sebelah kirinya ada satu warung. Sedangkan untuk sumber mata air berupa sendangnya berada di belakang pos ini. Kalian dapat menuju ke depan sebelah sana. Mana. Ya, itu. Itu adalah sendang yang terdapat air bersih yang cukup segar sekali. Sebentar, kita menuju ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah sumber mata airnya. Kalian bisa menggunakannya untuk perbekalan minum kalian. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Tiba-tiba saja kabut turun dengan tebalnya. Untung saja hujan tidak ikut turun. Jadi kami tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan enak. Singkat cerita, kita tiba di pos 1. Ketika kalian melewati jalur ini di hari-hari libur atau long week, kalian tidak usah khawatir tentang logistik yang kalian bawa. Karena terdapat beberapa warung yang bisa kalian jadikan referensi untuk mampir, membeli, memakan, dan menikmatinya.
Setelah beristirahat cukup lama, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2, meninggalkan pos 1. Pada saat itu kami berjalan cukup lambat, sehingga belum juga kami tiba di pos 2, gelap pun menghampiri kami. Di tengah perjalanan, di antara pergantian antara gelap dan terang, kami berhenti sebentar. Dari bawah sayup-sayup terdengar suara azan maghrib. Saat itu juga headlamp pun terpasang di kepala kami. Walaupun baru jam 6, kala itu sudah gelap gulita. Yang pertama karena mendung dan juga berkabut. Kami terus berjalan, tetapi juga terus berhenti untuk mengatur nafas. Perjalanan ini benar-benar sangat lambat. Doa dalam hati terus kita panjatkan agar hujan tidak turun. Tiga dari 5 orang dari personil kami tidak pernah melakukan trekking di malam hari. Jadi perjalanan yang cukup lambat bertambah lambat lagi. Setelah sekian break, akhirnya kita mendengar keramaian di atas. Saya kira dan saya pastikan itu adalah pos 2. Benar saja, itu adalah pos 2. Dan kita sampai di pos 2 pukul 6:30 malam. Semua langsung masuk ke dalam shelter. Satu dari teman saya ragu untuk melanjutkan perjalanan ini. Saya mencoba menyemangatinya dengan membuatkan mie untuk menambah energinya. Setelah selesai menyantap mie, hujan pun turun dengan derasnya. Alih-alih melanjutkan perjalanan, 3 dari 5 personil kali ini memutuskan
untuk tidak melanjutkan perjalanan. Karena suara terbanyak dipegang oleh yang tidak melanjutkan perjalanan, kita pun akhirnya bermalam di pos 2 tanpa mendirikan tenda. Kita tidur di shelter pos 2. Kita tidak bisa mendirikan tenda karena hujan sangat deras mengguyur wilayah ini dari jam 7 malam hingga kurang lebih jam 2 pagi. Di tengah dinginnya malam, setelah makan malam, kita pun tertidur. Tanpa terasa, pagi pun datang. Alih-alih mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu, kita santai sekali, masak-masak, dan juga menyantap sarapan di pagi ini. Tiba-tiba saja, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih. Dengan mempertimbangkan keadaan dan waktu yang ada, kita pun sepakat untuk sampai di sini saja, tidak melanjutkan ke pos selanjutnya, apalagi puncak Gunung Lawu. Akhirnya, pendakian kali ini gagal dan tidak bisa mencapai puncak. Benar saja, di dalam perjalanan, rencana bisa berubah jadi bencana. Kedewasaan kita ditentukan bukan saat mengambil keputusan itu, tetapi saat salah mengambil keputusan. Aku sangat suka sekali dengan kata-kata itu. Akhirnya kita pun nyantai di pos 2 seperti tadi malam. Masak semua logistik yang kami bawa, kita masak. Kita makan besar di pos 2. Bercengkerama yang tidak sepalsu di kota. Bagi kita, bagimu, dan yang seharusnya bagi semua orang yang mendaki, puncak bukanlah tujuan utama. Puncak hanyalah bonus. Toh puncak enggak kemana-mana. Masih ada esok untuk kembali ke sini. Karena berapa banyak pun kita kembali ke suatu tempat yang sama, pastilah kita mendapatkan sesuatu cerita yang berbeda. Maka dari itu saya tak pernah bosan untuk berkunjung ke tempat yang pernah saya kunjungi. Apalagi di momen yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, dan dengan keadaan pula yang berbeda. Pesan terakhir dari kita, saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah setia pada channel ini. Yang baru datang silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.